Oke, selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz. Kali ini Pak Ustadz akan memberikan pengetahuan tentang komstir ya. Jadi ada berapa jenis komstir sehingga kalian bisa membedakan komstir yang bagus dan komstir yang tidak bagus. Pak Ustadz ingin bahas tentang komstir ini karena Pak Ustadz ingin memberikan pengetahuan kepada kalian semua, karena cukup banyak orang yang bertanya perbedaan antara komstir bambu dan yang biasa, atau bagus mana kualitas dari komstir yang bagus dan yang biasa, seperti itulah. Nah ini kali ini Pak Ustadz akan berikan contoh dari semua komstir yang ada di motor yang beredar di hampir semua di seluruh dunia lah. Kita awali dari komstir yang paling umum. Komstir paling umum itu komstir yang modelnya itu seperti ini ya. Ini komstir punya Ninja 250 ya, modelnya seperti ini. Ini gambarnya di sini ya, gambar orinya itu isinya seperti ini. Dimana kalau komstir yang seperti ini itu mereka pakai gotri baja itu yang disusun di antara rumahnya di sini. Jadi di triple clamp itu mereka harus nyusun satu-satu dan biasanya dilekatkan menggunakan gris atau gemuk ya. Itu komstir yang pertama. Nah, komstir model kayak gini itu adalah komstir paling umum bawaan motor untuk motor-motor kecil, alias motor-motor kayak bebek, kayak matic, itu biasanya seperti itu. Hanya untuk Ninja memang komstir bawaannya itu memang jelek, jadi modelnya masih pakai ya seperti kayak bebek, kayak Honda Grand itu masih sama. Ketika masang itu harus disusun ball bearing satu-satu di sini ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah komstir yang masih sama modelnya, tapi dia ada sedikit perbedaan pada bagian ininya, ball bearingnya. Ball bearingnya ini bisa kalian lihat, dia itu ada rumahnya. Jadi ada rumahnya kayak semacam plastik. Jadi ini plastik. Bola-bola gotrinya itu dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Untuk pemasangannya ini lebih mudah karena kita tinggal masukin seperti ini ya, tinggal seperti ini masukin, kemudian luarnya kita kasih gemuk, kemudian kita tutup seperti ini ya. Komstir bentuk yang seperti ini itu pada umumnya adalah bawaan dari motor-motor sport yang 150 maupun 250 ya. Yang saya pegang ini adalah contoh komstir yang ada di R15 V3 ya, yang sudah USD, itu bentuknya seperti ini. Kemudian pada Yamaha R25 bentuknya seperti ini juga. Di CBR RR bawaannya juga seperti ini juga ya. Komstir ini lebih enak dipasang, lebih gampang ya. Oke, yang selanjutnya adalah komstir bambu. Nah, komstir bambu ini komstir yang paling bagus kalau Pak Ustadz bilang itu komstir bambu. Nah, cuma Pak Ustadz akan berikan dua contoh komstir bambu. Yang pertama adalah komstir bambu yang lokal ya. Ini yang lokal ya. Ini komstir bambu lokal ya, lokal. Lokal itu dia itu mereknya biasanya merek seperti ini ya. Yang Pak Ustadz pakai dan Pak Ustadz jual merek ekstrim. Ini untuk CBR 150 ya, untuk CBR 150. Kenapa Pak Ustadz jualnya kok yang merek ekstrim? Karena sepengalaman Pak Ustadz dari dulu masang, untuk komstir lokal paling bagus itu merek ekstrim ini. Karena kan ada banyak tuh, ada merek Willwood, ada merek pokoknya merek yang aneh-aneh seperti itulah. Ketika dipasang dia itu tidak pas. Pak Ustadz pengalaman pernah pasang komstir mereknya Willwood, itu ketika dipasang di sini dia itu nggak pas dan nggak mau dikunci stang, kemudian dia kocak. Yang bikin kocak adalah karena diameter dari dalamnya ini itu tidak presisi ke dalam itu batang triple clamp. Jadi dia ketika masuk seperti ini batang triple clamp, di situ ada sepersekian mili di mana dia tidak rapat, jadi masuknya itu gampang, lundung kayak gitu ya. Yang kedua adalah dia tidak didesain untuk PNP. Kayak contohnya seperti ini ya. Ini punya CBR, dia tingginya itu seperti ini. Jadi nggak rata kayak
merek-merek itu karena dia memang dibikin supaya tingginya itu pas dan PNP, jadi bisa dikunci setang. Untuk komstir lokal, komstir ini adalah komstir yang terbaik yang Pak Ustadz temukan. Kalian bisa pilih motor-motor 150, motor 200 ya Tiger aja. Karena Tiger itu ukurannya sama dengan GL 150, Mega Pro 150 ya. Ya seperti itu ya. Kemudian untuk Ninja 250 itu belum ada komstir yang pas dipasang di di Ninja 250 yang mereknya bagus, yang mereknya Extreme ini belum ada. Pak Ustadz pernah beli komstir bambu buat Ninja 250 merek lokal, dia itu harus diganjel. Jadi ada ganjelan ring di sini dan itu Pak Ustadz harus bikin sendiri, tidak disertakan oleh satu paket dari si penjualnya. Oke, kita lanjut ke komstir bambu yang paling ultimate artinya yang paling bagus, yang terbaik adalah ini komstir bambu yang mereknya jelas. Merek jelas itu dalam artian ini merek piring bambu Jepang. Itu ada Koyo, ada Nachi, ada NTN, banyak sekali merek-merek yang Jepang itu. Kemudian kalau kalian tahu itu di Eropa itu ada merek Timken, ada merek FAG, ada merek, pokoknya yang merek jelas-jelas itu. Ke Amerika itu ada All Ball sama Piramid, itu hanya tersedia untuk motor-motor gede alias moge. Nah, komstir ini yang Pak Ustadz pegang, ini adalah punya CBR 600 ya. Kok Pak Ustadz punya CBR 600? Nah, kebetulan sekali gitu. Dulu ketika Pak Ustadz punya CBR 250 yang lama, yang CBU yang 1 silinder itu nyari komstir susah sekali. Jadi Pak Ustadz harus putar otak kemana-mana itu. Kita punya duitnya, tapi barangnya di Honda itu nggak ada. Jadi pokoknya putar sana sini. Nah, Pak Ustadz harus bongkar dulu, kemudian Pak Ustadz ukur diameter luar, diameter dalam, kemudian ketemu dimensinya, Pak Ustadz masukkan ke dalam katalog. Ternyata ukuran komstir dari CBR 250 yang lama itu sama dengan CBR 600 maupun CBR 1000 untuk tahun 2008 ke bawah, CBR 400, CB 400, pokoknya banyak yang sama lah dengan yang Honda ya. Yang Honda itu ternyata banyak yang sama. Jadi si CBR 250 itu komstirnya sama dengan kakak-kakaknya yang cc-nya lebih besar ya. Ini pun sampai sekarang komstir ini masih sama untuk si CBR 250 RR yang terbaru. Walaupun si CBR 250 RR itu motor lokal, itu komstir bambunya udah ada karena ukurannya masih sama dengan punya CBR 600, CBR 400 dan CBR 1000. Nah, jadi ini Pak Ustadz jual bisa buat CBR 250R yang CBU maupun CBR 250 RR yang baru. Nah, untuk kualitas jangan ditanya, ini kualitas yang terbaik. Kenapa ini Pak Ustadz bilang terbaik? Karena Pak Ustadz dulu jual ini itu sampai seret gitu ya. Ini curhat dikit aja ya. Sampai seretnya itu maksudnya gimana? Karena komstirnya ini terlalu awet, orang nggak pada beli lagi. Jadi Pak Ustadz itu pernah punya customer, dia hidupnya di Kalimantan, dia nyari komstir, kemudian Pak Ustadz kasih komstir ini, harganya 400.000. Itu sampai sekarang, dari tahun 2014 sampai sekarang komstirnya nggak ganti. Makanya itu jadi agak seret juga. Kalau barang awet itu kan yang beli malah dikit ya, jadi cuma beli sekali nggak beli lagi, itu yang bikin seret seperti itu. Nah, untuk motor lain, untuk Yamaha ada, untuk R25 itu komstir bambu yang merek Jepang itu ada dan awet juga, itu Pak Ustadz ada juga. Nah, yang nggak ada untuk motor 250 adalah punya Ninja, karena punya Ninja komstirnya masih model yang seperti ini ya, yang kita nata nata gotri di dalam itu. Jadi memang komstir untuk kelas 250
paling jelek itu punya Ninja. Ya. Oke, jadi demikian untuk penjelasan tentang Comstir. Jadi kalian bisa pilih. Untuk harga itu Comstir yang paling mahal memang yang dari Jepang ya. Yang ini dari Jepang, merek Koyo, merek Nachi itu paling mahal. Yang kedua itu merek Ori, yaitu bawaan dari motor. Itu termahal kedua ya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk Honda tetap lebih murah yang dari Jepang yang bambu. Kalau untuk motor lain itu harganya sama, biasanya harus sama. Jadi antara Comstir bambu Jepang sama original itu harganya masih sama, sekitar untuk motor 250 itu 400-an juga. Nah, kemudian untuk ini Comstir yang bambu lokal harganya hanya sekitar 150.000 ya. Kemudian ada pula yang Comstir model seperti ini kayak ada ininya, ada apa, tempat dari gotrinya itu merek-merek kayak Daytona itu harganya sama sekitar 100 sampai 150 juga. Nah, ada yang paling rendah dan paling buruk dan jangan pernah dibeli adalah Comstir bambu merek-merek kayak Willwood, Scarlett dan kawan-kawan, karena itu ambiar, kalian hanya akan buang-buang duit. Serius, itu buang-buang duit. Jadi jangan pernah beli Comstir yang merek-merek gak jelas seperti itu ya. Oke. Sampai segini aja video untuk minggu ini. Jadi semoga kalian bisa dapat pencerahan, kalian bisa tentukan pilihan Comstir yang terbaik untuk motor kesayangan kalian. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.